Kalau kalian ngikutin perkembangan video game, satu hal yang pasti kalian notice, game zaman sekarang kelihatan indah banget grafisnya. Dan bersamaan dengan berkembangnya teknologi yang artinya video game makin kelihatan tambah keren, kalian bisa loh download dan nikmatin grafis video game di list ini dan terpukau dengan tampilan visualnya. Gamerbang udah ngumpulin 10 game dengan grafis realistis yang bisa dimainkan sekarang. Apa aja? Yuk lanjut ke list. Yuk kita mulai dari posisi ke-10 nih, Lies of P. Lies of P adalah game Souls-like yang mengadaptasi kisah Pinocchio, tapi versi developernya, Neowiz. Biasanya, game Souls-like tuh punya ciri khas dunia gelap yang fantasi banget, tapi Lies of P nggak kayak gitu. Soalnya Neowiz sukses bikin campuran tampilan visual fantasi dan realis jadi satu. Beberapa kota emang kelihatan kayak di film animasi 3D dongeng, tapi di satu sisi dibikin dengan sangat detail. Meskipun beberapa pencahayaan kelihatan kayak nggak realistis, tapi kebanyakan bangunannya dibuat kayak emang ada di dunia nyata. Nggak ada bangunan yang terlalu besar atau terlalu kecil. Ini belum termasuk detail suasana kotanya yang nggak terlalu banyak banget warna vibran. Fulfill. Your destiny. Next adalah Dead Island 2. Chaos, didn't ya? Try this on for size. Bitten, infected, somewhere between alive and dead. Memasukkan Dead Island 2 pada daftar ini jadi sesuatu yang cukup aneh emang. Soalnya sekilas tampilan visualnya nggak begitu spesial banget. Tapi kalau kalian udah main atau seenggaknya nonton gameplaynya, lihat kalau grafis yang ditawarin game ini tuh mantep banget coy. Banyak banget area di game ini kelihatan realistis banget. Gak cuman area yang penuh zombie aja, tapi beberapa area yang nggak tersentuh zombie juga didesain dengan sangat detail meskipun nggak luas-luas banget. Area-area ini kelihatan beneran ada di dunia nyata, karena desainnya yang bagus banget. So, what do you say? See you in hell? Selanjutnya adalah The Callisto Protocol. Game horor emang udah seharusnya punya grafis yang realistis, dan hal inilah yang dilakukan developernya di The Callisto Protocol. Dibuat oleh kreator Dead Space, game ini punya tampilan visual yang sangat realistis. Tak hanya dibuat dengan model 3D yang sangat detail untuk karakter manusia, game ini juga punya animasi ekspresi yang realistis. Pencahayaannya emang nggak bisa mengelabuhi dirimu. Soalnya game ini emang dibikin secara estetik, terlihat realistis dalam tanda kutip. Tapi realisme yang diangkat dari tak hanya animasi namun juga fisik game ini tuh bikin kalian ngerasa terdapat banyak hal lain selain cahaya dan tekstur yang bikin game ini itu realistis. Now let's go finish this. Lanjut nih ke A Plague Tale series. For quite some time. Game ini diangkat dari situasi dunia nyata di mana wabah virus pest hampir musnahkan seluruh warga Eropa. Tapi dibumbui dengan elemen fantasi di mana para tikus yang ikut andil menyebarkan wabah ini ternyata bisa dikendalikan. Seri pertama game ini udah nunjukin gimana developernya jago banget bikin dunia kelam yang mengerikan. Pencahayaan, pilihan warna, sampai animasi karakter bikin game ini kelihatan realistis banget. Right. Stay calm. Think. Oh. Sticky. Ugh. Di seri kedua yang judulnya Requiem malah tambah berat lagi. Soalnya mereka ningkatin tampilan visualnya jadi tambah realistis. Di satu sisi, mereka nunjukin gimana cerah dan luar biasanya dunia dengan warna vibrannya di siang hari. Tapi di sisi lain, mereka juga nunjukin seremnya malam dengan cahaya minimalis yang bikin merinding. Padahal bukan game horor loh, tapi bisa kayak gini tampilan visualnya.
Next adalah Red Dead Redemption 2. The land we know. Far from real open country. Kalau yang satu ini kalian udah nggak perlu ragu lagi, soalnya Rockstar beneran dengan penuh hati bikin game ini. Meskipun model 3D-nya mungkin masih bisa kalah dengan game zaman sekarang yang lebih bagus, tapi realisme di game ini tuh nggak main-main. Cahaya, warna, sampai kondisi fisik gimana salju bakal bisa memberikan jejak saat diinjak tuh bisa dikatakan way ahead of its time. Belum lagi animasi air, sampai gimana mayat bisa membusuk kalau ditinggalin lama-lama. Saya rasa nggak ada developer game yang sampai sekarang mikirin detail kayak gini selain Rockstar. Pokoknya top banget lah buat game yang dirilis tahun 2018 yang lalu ini. Lanjut ke Microsoft Flight Simulator. Gak afdol rasanya kalau nggak masukin game ini ke daftar ini. Game ini adalah salah satu game terbaik kalau kita ngomongin gimana tampilan visualnya. Banyak aspek dari game ini kayak pesawat yang dibikin dengan sangat detail sampai kotanya. Emang sih, kota dalam gamenya ini hasil scan dari gambar satelit, tapi teknik fotogrametri yang digunakan nggak cuman nge-scan kotanya aja, tapi juga dibikinin 3D-nya langsung. Sayangnya nggak semua wilayah di bumi ini yang di-scan dikerjakan secara manual. Nggak sedikit juga wilayah yang di-scan dibiarin gitu aja. Info tambahan nih, Microsoft baru aja ngumumin Microsoft Flight Simulator 2024 beberapa bulan yang lalu. Game ini bakal jadi seri baru yang bakal dirilis tahun ini. Tapi nggak tahu kapan ya, soalnya belum ada informasi dari Microsoft. Di posisi keempat adalah Dragon's Dogma 2. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. Dibuat pakai RE Engine, Dragon's Dogma 2 ini jadi game pertama Capcom yang mengusung fitur open world. Soalnya sebelumnya RE Engine yang biasanya dipakai di game kayak Devil May Cry 5 atau Resident Evil 2 Remake ini nggak punya fitur open world. Karena settingnya barat, Capcom ini kayaknya nyoba buat nggak bikin warna vibran jadi fokusnya. Jadi, semuanya dibikin serealistis mungkin dengan beberapa warna pucatnya. Pencahayaannya juga kelihatan lebih realistis. Tekstur tingkat tinggi, sampai bagaimana tiap material dari armor dan kain bakal memiliki efek cahaya yang berbeda-beda. Sayangnya nggak semua tampilan visual dari game ini tuh jatuhnya keren parah. Soalnya ada beberapa landscape open world-nya yang masih terasa jadul banget. Sayangnya lagi, sampai sekarang Capcom belum optimisasi grafis game ini imbas dari fitur open world-nya tersebut. Welcome to Dragon's Dogma 2. Selanjutnya adalah Grey Zone Warfare. Lupakan gimana game ini tuh sebenarnya game yang ampas dari segi mekanis gameplay. Ya, terlepas dari gamenya yang emang masih early access ya, tapi untuk urusan grafis, game ini jadi salah satu yang paling bagus. Dikembangin pakai Unreal Engine 5, Grey Zone Warfare jadi game shooter yang punya grafis keren parah. Kalian bakal ngeliat gimana game extraction shooter yang satu ini beneran punya gak cuman model 3D karakter yang oke, tapi juga wilayah hutan dan rerumputan yang enak banget buat dilihat. Game yang dibayarin oleh ByteDance ini nunjukin kalau Unreal Engine 5 tuh bisa dibikin sebersih ini tampilan visualnya. Keren banget deh pokoknya. Cuman karena game ini masih early access, masih banyak masalah teknis yang masih belum diperbaiki. Misalnya aja server dan lain sebagainya. Di posisi kedua ada Avatar Frontiers of Pandora.
Sering disebut sebagai Far Cry biru, nyatanya Avatar Frontiers of Pandora ini emang demikian. Punya mekanik yang sama persis dengan Far Cry, ternyata juga mengubah cara menikmati game ini dari segi grafis. Gak bisa dipungkiri, grafis game Ubisoft yang satu ini top marko top. Mereka pakai yang namanya Snowdrop Engine, game engine yang juga dipakai di game The Division. Karena dulu pas The Division rilis grafisnya nggak bagus-bagus amat karena PS4 nggak kuat, di sini nih mereka coba maksimalin kekuatan game engine-nya. Hasilnya keren parah. Saking kerennya, Avatar Frontiers of Pandora ini wajib SSD buat ngeload dunianya yang sangat detail dan luas. Dimana kalian nggak cuman bisa nikmatin dari perspektif orang pertama aja, tapi juga dari udara. Iya, kalian bisa terbang di game ini nunggangin hewan namanya ikran, dan menikmati betapa kerennya pencahayaan, hujan, sampai indahnya dunianya. Sayangnya saya kurang suka beberapa bagian dari warna pilihan Ubisoft yang terlalu pucat di beberapa wilayah dunianya. We did not want war, but they have made us warriors. Avatar, Frontiers of Pandora, available now. Dan yang terakhir adalah Alan Wake 2. Alan Wake 2 jadi salah satu pencapaian Remedy Entertainment nggak cuman dari gameplay dan cerita, tapi juga grafis. Soalnya game ini pakai teknologi yang eksklusif cuman di PC aja, yakni path tracing yang kemudian berjalan bareng dengan ray tracing. I mean, lihat deh tampilan visualnya, keren banget kan? Bahkan kalau gamenya nggak pakai ray tracing pun masih kelihatan bagus banget, seperti yang bisa kita lihat di video punya Digital Foundry ini. Tapi begitu dinyalain baik ray tracing maupun path tracing, kita bakal ngelihat karya seni yang benar-benar gila. Kalian bisa ngelihat betapa detailnya tekstur, model 3D, sampai pantulan cahaya yang beneran kelihatan nyata di game ini. Tapi ya, karena tampilan visualnya udah kayak gini, hardware yang dibutuhin juga tinggi banget. Kalau kalian kaum duafa kayak saya nih, tampilan kayak gini nih paling cuman bisa kalian lihat di YouTube. First things first. What's your name? So itulah guys, 10 game grafis realistis yang bisa kalian mainkan sekarang. Gimana? Dompet udah meronta-ronta buat upgrade PC? Kalau kalian demen konten list kayak gini, kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe, lewat donasi, atau ya like dan share aja juga nggak apa-apa. Siapa tahu kami ada list game yang belum kalian ketahui. Terima kasih buat kalian yang sudah ikut berdonasi, karena dengan dukungan kalian, kami bisa lanjut bikin konten kayak gini. Segitu aja dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.